dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya untuk membahas satu topik materi yang cukup baik. Dan ini dinilai penting bagi seorang ASN, yaitu adalah anti korupsi. Ya, anti korupsi merupakan sebuah materi yang cukup penting dan harus dipahami oleh seluruh ASN. Tentunya ada banyak konsepsi mengenai korupsi dan hati-hati. Tentu saja kita pernah merasakan dan pernah melakukan hal tersebut. Dan jangan sampai kita akan melakukan tindakan korupsi yang dianggap menyeleweng atau bahkan melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu apa itu korupsi. Yang pertama, ada sebuah rumus yang menyatakan bahwa korupsi itu terjadi karena adanya sebuah rumus. Rumus itu adalah C sama dengan D ditambah M minus A. Apa itu C? C itu adalah korupsi itu sendiri. Kemudian hasil dari korupsi itu adalah apa? Adanya penggabungan antara diskresi ditambah dengan monopoli dan dikurangi dengan akuntabilitas. Nah, tentunya ini terjadinya korupsi adalah dengan rumus-rumus yang demikian. Lalu kita bicara tentang sifat korupsi. Apa sih sifat dari korupsi itu? Nah, sifat korupsi itu ada dua, yaitu bermotif terselubung dan bermotif ganda. Kalau bermotif terselubung, itu bicara tentang korupsi yang secara sepintas selalu kelihatannya bermotif politik. Lalu ketika kita bermotif ganda, maka bicaranya tentang seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya ya bermotifkan uang, tapi sesungguhnya juga memiliki motif yang lain. Nah, untuk itu agar tayangan ini lebih dipahami oleh seluruh ASN dimanapun Anda berada, kita akan melihat sebuah cuplikan video untuk menegaskan pentingnya kita memahami bahwa korupsi itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ini dia videonya. Nah, sahabat ASN dimanapun Anda berada, tentunya melalui video itu kita bisa menyimpulkan bahwa kejadian korupsi itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum, dan ini sungguh sangat berat hukumannya. Nah, untuk itu kita harus menghindari hal-hal yang dianggap telah melanggar hukum seperti apa yang telah dijelaskan dalam video tadi. Nah, untuk itu adanya rumusan yang terjadi ketika korupsi itu hadir di tengah-tengah kita,
Yaitu yang pertama adalah adanya perilaku atau niat yang muncul dari dalam diri kita. Nah, kemudian adanya kelemahan sistem yang terjadi di sekitar kita, dan akhirnya kesempatan itu mengambil alih, lalu terjadilah sebuah korupsi. Ya, sahabat ASN dimanapun Anda berada, terdapat tingkatan dalam korupsi. Yang pertama, tingkatan itu ketika kita bicara tentang material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Jadi ketika seseorang itu berkuasa, maka tentunya dia akan mempunyai peluang besar untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian abuse of power, artinya penyalahgunaan kekuasaan. Maka ini juga penting ya dipahami oleh seorang ASN. Ketika dia memiliki sebuah kekuasaan, maka tentunya ini juga peluang besar terjadi tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah betrayal of trust, artinya adalah pengkhianatan kepercayaan. Yang jelas ya, ketika kita bicara tentang korupsi, maka terjadilah sebuah pengkhianatan itu. Nah, tentunya kita juga harus memahami apa saja sih jenis-jenis dan tindak pidana korupsi. Nah, ini cukup penting untuk bagian yang terakhir, bahwa terkait keuangan negara atau perekonomian negara itu juga bisa terkena tindak pidana korupsi. Kemudian suap menyuap, kemudian juga penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, atau bahkan benturan kepentingan dan korupsi terkait gratifikasi. Nah, hati-hati bagi seorang ASN yang memiliki sebuah jabatan ya. Tentunya gratifikasi ini sungguh sangat sering terjadi, dan ini merupakan sebuah tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir yang harus kita pahami, bahwa ketika kita bicara tentang tindak pidana korupsi, ada pasal yang mengaturnya, dan hati-hati kita harus pahami bahwa pasal 2, korupsi itu adalah secara sadar melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, dan tentunya ini merugikan keuangan negara. Dan yang pasal 3 itu bicara tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada di dalam kepentingan publik. Nah, tentunya kita bisa memahami pasal-pasal ini sebagai suatu hal yang membentengi diri kita ya, agar kita tidak terjerat pasal-pasal tersebut. Dan yang terakhir adalah, adapun nilai-nilai dasar dari anti korupsi itu adalah kita harus bisa berperilaku jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, untuk itu kita harus memahami beberapa hal tersebut agar kita terhindar dari tindak pidana korupsi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengabdi untuk negeri dan hindari korupsi. Salam ASN unggul.